Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan diri nama saya Fikri Fikri dengan NPM 2254181006. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bahan organik, siklus karbon dan perombakan bahan organik. Itu mata kuliah metode ilmiah. Oke, masuk ke materi. Bahan organik. Bahan organik ialah jaringan tanaman atau hewan, baik yang sudah terdekomposisi sebagian maupun yang sudah terdekomposisi secara sempurna. Nah, ada humus dan non humus. Bahan organik yang telah terdekomposisi secara sempurna dia akan menjadi humus, dan untuk bahan organik yang terdekomposisi sebagian akan menjadi non humus. Perbedaan antara humus dan non humus: yang untuk humus resisten terhadap perombakan, unsur hara yang sudah tersedia, warna fisik hitam atau gelap. Sedangkan untuk non humus itu dapat mengalami perombakan dari unsur hara belum tersedia, warna fisiknya coklat atau cerah. Dan untuk siklus karbon. Siklus karbon itu adalah siklus biogeokimia yang dimana karbon dipertukarkan secara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Untuk biosfer adalah bagian dari bumi yang mendukung kehidupan makhluk hidup termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Biosfer itu meliputi daratan, air, dan udara yang menjadi habitat berbagai organisme hidup. Maksudnya ada geosfer. Geosfer itu lapisan bumi yang terdiri dari batuan dan mineral yang meliputi kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Geosfer adalah tempat terbentuknya bentang alam seperti gunung, lembah, dan bukit. Selanjutnya yaitu tadi hidrosfer, ialah bagian bumi yang terdiri dari seluruh air dan permukaan dan bawah tanah, termasuk lautan, sungai, danau, salju, es, dan air tanah. Hidrosfer berperan penting dalam siklus air yang mendukung kehidupan. Selanjutnya ada atmosfer bumi, yang dimana lapisan gas yang menyelimuti bumi dan melindungi dari radiasi matahari. Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan termasuk troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer yang menjaga suhu, cuaca, dan iklim di bumi. Selanjutnya ada reservoir karbon utama. Yang pertama ada tanah, kedua ada atmosfer, yang ketiga lautan, yang keempat sedimen. Untuk reservoir tanah adalah salah satu penyimpan karbon terbesar di darat, berperan penting dalam siklus karbon global. Tanah menyimpan karbon dalam bentuk bahan organik seperti sisa-sisa tanaman dan hewan yang membusuk, dan dalam bentuk anorganiknya seperti karbon dalam mineral. Dan untuk reservoir karbon utama atmosfer mengandung karbon dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2 dan metana CH4. Meskipun jumlah karbon di atmosfer relatif kecil dibandingkan reservoir yang lain seperti lautan dan sedimen, ia memiliki peran besar dalam mengatur iklim karena efek rumah kaca. Selanjutnya untuk reservoir karbon utama dari lautan menyimpan karbon baik di permukaan maupun di dalam sedimen laut. Karbon ini berada dalam bentuk karbonat terlarut, bikarbonat, dan organisme laut yang menyerap CO2. Lautan juga menyerap CO2 dari atmosfer dalam proses yang dikenal sebagai penyerap karbon atau carbon sink. Selanjutnya untuk reservoir karbon utama dari sedimen, yang dimana sedimen dan batu kapur termasuk batuan karbonat seperti batu kapur serta fosil bahan organik yang terperangkap dalam sedimen. Ini dalam bentuk karbon yang sangat stabil dan bisa bertahan selama jutaan tahun. Kita masuk ke siklus karbon.
Siklus karbon ini siklus karbon mencakup beberapa tahap utama. Yang pertama itu fotosintesis, yang dimana tumbuhan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menggunakannya untuk membuat energi dalam proses fotosintesis. Ini mengubah CO2 menjadi glukosa atau senyawa karbon dan oksigen, yaitu O2. Tahap selanjutnya yang kedua yaitu respirasi, di mana karbon kembali ke atmosfer ketika makhluk hidup termasuk tumbuhan dan hewan bernapas. Dalam proses ini karbon diubah menjadi CO2 yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Tahap ketiga yaitu dekomposisi atau pembusukan. Saat organisme mati, karbon dalam tubuh mereka diurai oleh mikroorganisme dan dilepaskan kembali ke tanah atau atmosfer sebagai CO2 atau metana, yaitu CH4. Tahap selanjutnya yaitu pembakaran fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam oleh manusia menghasilkan CO2 yang dilepaskan langsung ke atmosfer dan meningkatkan kadar karbon di udara. Tahap selanjutnya yaitu difusi lautan, yang dimana karbon dioksida juga diserap oleh lautan dari atmosfer melalui difusi. Di lautan CO2 bisa diubah menjadi ion karbonat yang digunakan oleh organisme laut atau kembali dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya yaitu sumber dari karbon tanah. Yang pertama CO2 atmosfer yang ditambat organisme fotoautotrof, sisa-sisa tanaman. Selanjutnya ada tubuh hewan herbivora, organisme tanah, hidrokarbon aromatik polisiklik. Yang terakhir produk industri atau pestisida. Selanjutnya untuk perombakan bahan organik adalah proses alami di mana bahan-bahan organik seperti daun, ranting, atau sisa makanan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Itu di dekomposisi. Dekomposisi itu ada tahap awal dan akhir. Untuk awal itu berjalan secara cepat, yang dimana bahan-bahan yang tidak resisten akan terlebih dahulu terdekomposisi. Dan untuk tahap akhir itu biasanya berjalan melambat dan stabil. Nah, untuk bahan yang tersisa adalah bahan yang resisten, yang sulit untuk terdekomposisi dan membutuhkan waktu lama untuk dekomposisi. Selanjutnya organisme perombak bahan organik, yang secara langsung yaitu bakteri dan fungi, dan untuk cara tidak langsung yaitu fauna tanah dan makrofauna tanah. Perombak bahan organik secara langsung tadi kan adalah bakteri dan fungi. Untuk bakteri itu seperti bakteri heterotrof, yang dimana bakteri tanah dan bakteri pembusuk terlibat langsung dalam mengurai bahan organik menjadi senyawa sederhana. Dan untuk jamur itu jamur saprofit, jamur pelapuk kayu, memecahkan bahan organik kompleks seperti selulosa dan lignin menjadi nutrisi yang lebih sederhana. Untuk yang tidak langsung kan tadi ada fauna tanah dan makrofauna tanah, mungkin seperti vertebrata tanah, ini seperti cacing tanah, nematoda, dan arthropoda tanah. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dekomposisi. Yang pertama ada faktor biologi, yang dimana kepekaan terhadap degradasi. Untuk faktor iklim, yang dimana ada curah hujan, kelembapan, dan suhu. Nah, ada faktor tanah, yang dimana ada pH, tekstur tanah, aerasi, dan unsur hara. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.